والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah fi Qur'anil azim. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah. Al-ayah. Alhamdulillah tahadus bi nikmah, puja, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih memberi kesempatan, kesehatan bagi kita sehingga kita bisa mengumpulkan bekal untuk nanti di tempat yang abadi, yang baqo, yang kekal gitu. Dengan wasilah pelantaraan ta'alum ya, pengajian kita ya, karena tempat yang paling mulia di dunia ini ya tempat dzikir dan tempat ngaji ya. Jadi kehidupan itu memang ada yang bagus, ada yang jelek ya. Sehingga karena itu malaikat Jibril datang kepada Nabi. Kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad." Wahai Nabi Muhammad, kata Jibril tuh, kasih tahu kepada umatmu dan aku ngasih tahu kepadamu juga gitu ya. Kata malaikat Jibril, "Ish ma syi'ta." Ish ma syi'ta. Silakan kalian hidup sekehendakmu, silakan aja. Kenapa? Fa innaka, maka sesungguhnya kamu mayyitun, akan mati. Silahkan aja hidup seenaknya aja, mangga silahkan. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Yang dimaksud li anna akhiral hayyi mayyitun. Yang dimaksud adalah setelah hidup ada mati. Silakan hidup seenaknya aja. Artinya nanti akan dibalas oleh Allah. Seenak apapun silakan kalian hidup sekehendakmu, sekemauanmu, seenak dewe gitu. Seenak dewe silakan, mangga. Udah kamu akan mati. Gitu. Wahbub man syi'ta, silahkan kalian mencintai siapapun dan apapun silahkan. Kata malaikat Jibril, silahkan cintailah, silahkan. Tapi yang dicintai itu fa innaka mufariqah. Nanti mufarakah, yang dicintai itu akan berpisah denganmu, baik itu meninggalkanmu atau kamu yang meninggalkannya. Jadi artinya jangan mencintai sesuatu itu berlebihan, tapi cintailah sesuatu karena Allah. Kalau kita mencintai berlebihan, itu biasanya semakin cinta kita terhadap sesuatu, ketika tertinggalnya, ketika tidak adanya, ketika mufarakahnya, ketika berjauhan dengan kita, sedihnya wow gitu. Logikanya gini aja, ketika kita punya HP yang ya di bawah 3 juta lah, hilang, kan sesek ya,
Tapi kalau yang 20 juta, lebih sesek, gitu kan? Oh, sakitnya tuh di sini. Ya semakin, kenapa? Karena semakin cinta pasti semakin sesek gitu. Makanya karena Allah cinta apapun gitu. Makanya wajar kalau Nabi itu hidup yang enak itu, yang nyaman itu hidup yang sederhana. Kalau hidup yang sederhana tuh enak, nyaman gitu, nggak akan sesek-sesek amat gitu. Makanya kemarin kita bahas ya, pertengahan sajalah, tidak atas enggak, bawah enggak gitu. Kemarin ya, itu sederhana. Maka wajar ya, khairul umur awsatuha. Ya, suatu perkara yang paling bagus itu adalah pertengahannya. Kecuali donat mungkin ya. Tengah tengah kosong. Tapi ayeuna mah donat oge kita isian tengah-tengah nah. Kecuali kue alinya. Nah, jadi kata malaikat Jibril, silakan cintai apa saja, siapa saja, silakan, akan berpisah. Gitu, akan berpisah. Saya cinta apapunnya, dengan siapapun, dengan apapunnya. Ya, mufaraqah man syi'ta bil maut, dengan maut, dengan rusak gitu ya. Maka kata malaikat Jibril, wa'mal ma syi'ta fa innaka mujzi'un bih. Silakan kalian mau beramal apapun, mau bagus, mau jelek, silakan. Nah, kenapa semuanya akan ada balasannya? Silakan, dah, bukan untuk Allah, bukan untuk Nabi, untuk kalian. Mau bagus, mau jelek, silakan aja. Nggak peduli, silakan aja. Kata malaikat Jibril tuh ke Nabi, silakan. Hidup sekehendak, kamu akan mati. Sedangkan setelah mati biasanya malaikat Ijrail yang mencabut nyawa atau nanti Munkar Nakir bertanya. Termasuk kan Firaun juga ditanya. Firaun itu seumur hidupnya kan bersenang-senang aja terus. Ketika dicabut nyawa, berapa lama kamu bersenang-senang? Paling sehari 2 harian lah gitu. Jadi ketika sakitnya dicabut nyawa itu tidak terasa nikmat yang tahunan itu. Logika kecilnya gini, ketika kita misalkan udah usia 60 tahun, sehat, pas 2 tahun terakhir misalkan sakit parah, terus ditanya gimana kehidupanmu? Gak tau lah, saya mau gini-gini aja gitu. Jadi yang enaknya itu yang 60 tahun itu nggak kerasa, habis saja dengan sakitnya sekarang 2 tahun gitu. Kadang-kadang suka gitu. Saya kemarin di berita, nggak terlalu lihat beritanya, si Jidan kan sampai tidak terlihat jasanya untuk Prancis ketika dia kalah terakhir, padahal bertahun-tahun dia juara kan gitu ya, tapi pas terakhir kan kalah gitu. Jadi kebaikannya tuh hilang gitu. Kenapa? Karena kecewa terakhir gitu. Keinginannya fansnya kan menang lagi gitu, Piala Dunianya, ternyata kalah gitu. Ya gitu, namanya gitu. Jadi manusia itu pada umumnya gitu ya. Jadi memang apapun sama gitu, sama ya ketika ditanya gitu. Nah, ditanya ya pasti terakhirnya yang terasa gitu. Makanya sebentar hidup itu ya. Maka kata Rasul, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu nafar yudallihumullahu tahta dhilli arsi. Paling utama ada 3 golongan atau 3 perkara yang kita bisa mendapatkan mendapatkan dilun itu apa? Iuh-iuhan bahasa Sunda. Lindungan ya, iuh-iuhan ti Gusti Allah ketika nggak ada tempat berteduh. Allah yang memberikan payung lah gitu. Naungan ya. Jadi orang-orang tuh nanti di akhirat itu kan, lihat aja dalam banyak keterangan menyebutkan bahwa matahari itu di atas kita itu hanya 4-7 tumbak gitu ya. Sekarang aja di langit keempat katanya ya, matahari itu saking panasnya itu, apalagi kalau nanti itu saking berkeringatnya, di situ tidak ada naungan kecuali hanya naungan dari Allah. Siapa yang bisa naungan? Kan dalam hadis itu banyak ya, ada yang 7, ada yang 3, ada yang berapa gitu ya. Yang ini yang 3 aja dulu ya. Yang dalam hadis ini 3. Yang pertama, apa yang akan mendapatkan naungan dari Allah itu
ketika tidak ada naungan kecuali hanya naungan dari Allah. Di sana panasnya itu tidak ada yang bisa membawa payung juga gitu. Jas hujan tetiasa. Gak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Itu panas semuanya. Sehingga berkeringat manusia itu membasahi tubuhnya kemudian tenggelam dalam keringatnya. Saking panas. Ya. Nah, tapi kalau orang yang dapat naungan dari Allah, ya tidak akan seperti itu. Ya. Masya Allah. Siapa? Satu al-mutawaddi'u fil makari. Orang yang menyempurnakan wudunya. Terutama ketika dingin kan orang-orang, kalau di Arab ini kan, di Arab itu kalau udah dingin itu kan Masya Allah ya Karim ya. Ini aja supaya kebayang mah. Ketika kita sakit kena air itu kan wow gitu. Gitu. Gitu ya. Nah ketika gitu kita sempurnakan wudunya, wow itu hebat tuh. Kita sempurnakan kan, kalau wudu gitu kan asal cepat gitu. Sedang sakit gitu. Waduh, tapi kang beri gitu ya. Nah, kita sempurnakan aja gitu. Nah, itu ya ketika sakit. Tapi ketika sehat enggak seperti itu, sama harus sempurnakan. Bagaimana caranya? Ya kita harus tafakur ketika wudu gitu. Ketika kita membasuh tangan, bukan hanya membasuh kotoran dohir saja, tapi kotoran batin juga. Ya Allah, mungkin saja dengan tangan ini banyak orang, banyak orang yang tersakiti. Ya Allah, ya Allah, mudah-mudahan dengan bergugurannya air, dosa-dosa yang diakibatkan disebabkan oleh tanganku berguguran juga. Ya Allah, itu tafakur. Ya Allah, kotoran gitu. Ketika kumur-kumur, ya Allah, banyak orang yang tersakiti dengan mulut ini. Mulut ini banyak dosa, ya Allah. Kumur-kumur itu sambil tafakur. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa yang diakibatkan dengan mulutku, dengan lisanku, dengan perkataanku, ya Allah. Oh itu, wudu sempurna semuanya. Kenapa? Oh itu mah ya beda lagi ya. Ini kan sedang wudu aja dulu. Ya, banyak sekali. Ya itu nanti ya ketika lebaran lah. Nah ya bagus. Nah, maksudnya kan ketika itu kita wudu semuanya, ketika muka, ya Allah, mata ini, muka ini, dan seterusnya. Ya. Itu sempurnakan wudunya. Ya orang yang menyempurnakan, maka wajar kata Nabi itu asbigil wudu, sempurnakan wudu, semasalli, kemudian sholat, silahkan minta apa saja, Allah akan mengabulkan. Dan ketika ada sahabat, ya Rasul, doa apa yang paten lah, yang mujarab kata kita mau ya. Yang paten apa? Kata Rasul apa kan? Asbikil wudu, sempurnakan wudu, semasalli, kemudian sholat 2 rakaat, silahkan. Ya. Hanya para ulama bagian ya. Ketika ada masalah apapun, nyuruhnya itu kan sholat. Kenapa? Karena Allah menyuruh kan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Saya akan minta tolong kepada sabar dan sholat. Tapi painha lakabiratun illa alal khasyin. Itu berat bagi orang-orang yang biasa, kecuali orang yang khusyuk. Apapun sholat, apapun sholat. Ya. Nah, sunnah aja, mutlak aja, sunnah aja. Iya, sholat sunnah aja bukan. Nah, termasuk ya silakan aja. Nah, sholat mutlak ya, sholat aja, pokoknya saya sholat sunat aja. Nggak ada koyid apa gitu, ada korena apa gitu ya, ada ikatan. Oh ini sebutan ini gitu, disebut mutlak. Seperti air juga kan ada air mutlak, artinya air tidak ada sebutan. Seperti air kopi kan ada sebutan kopi, ada sandaran apa. Kalau air ya udah air aja gitu, mutlak. Sholat sunat sudah sholat sunat aja. Itu ayat titel titelnya titelan ayat lah gitu. Nah jadilah sunnah aja. Ini mah bukan hadis ya. Ini ada dulu kisah di dalam satu kitab. Ada seorang ulama besar. Ya. Dia didatangi oleh seorang ibu.
wahai syekh gitu ya, aku punya anak perempuan satu-satunya dan sudah meninggal. Saya kesepian dan saya itu nggak tahu, hati seorang ibu tuh khawatir aja ke anak teh gitu, nggak tahu gimana, khawatir aja, takut apa gimana, takut gitu ya. Namanya seorang ibu pasti kan ada kekhawatirannya ya, takut disiksa gitu maksudnya. Jadi kubur tuh nggak tahu, ini khawatir aja gitu, kata seorang ibu teh. Oh gitu ya, gimana caranya aku ingin mengetahui putriku sedang apa, sedang dapat apa. Ini bukan hadis ya, ini silakan mau percaya pun tidak silakan. Nah ini hanya, nah ini yang disebut dengan kebenaran irfani atau kasyaf itu. Kan kebenaran itu ada kebenaran akli, ada kebenaran nakli, ada kebenaran kasyaf. Ya, atau irfani. Ya. Artinya ketika kita melakukan sesuatu terjadi gitulah kepada kita. Nah itulah disebut dengan perilaku kita ya, perilaku keagamaan itu. Oke, kembali kata ulama tersebut. Oke, nanti kamu setelah sholat isya, setelah sholat sunnah isya dan dzikir yang lainnya, kamu khususkan wudhu lagi ya gitu. Terus asbigil wudhu, sempurnakan wudhunya, kemudian sholat 4 rakaat kata. Oh gitu ya, iya, surahnya setiap rakaat Al-Kautsar. Berapa? Silakan, mau 1, mau 3, mau 5, mau 7, mau 9, silakan, kemampuanmu aja. Yang penting 4 rakaat, setiap rakaatnya Al-Fatihah dan Al-Kautsar. Siap, pulang, sholat. Setelah beberapa hari, kebetulan alhamdulillah mimpi ketemu dengan anaknya yang sudah meninggal tuh. Setelah mimpi, ternyata anaknya sedang disiksa oleh Allah. Dia nangis, ibu, Umi ya, kalau orang Arab itu kan, orang Arab di kita itu, ibu saya disiksa, ma gitu, Mami. Tapi dah kan tidak Islami kalau tidak Umi dan Abi gitu. Kalau tidak ke Arab-Araban. Kalau ke Arab-Araban kekarang disebutnya Islami. Padahal Umi itu artinya naon, indung ibuku. Ya udah. Nah, aku disiksa. Duh ya Allah, gimana? Kaget lah si ibu, bangun. Pas bangun jam 1, jam 2-an lah gitu. Ya Allah, gimana ini? Gitu. Nah, mau nanya lagi ke kiai jam 1 kan gitu ya. Ya udah, sampai walaupun gimana nggak bisa tidur lagi seorang ibu. Maka besoknya setelah sholat subuh, pagi-pagi dia datang lagi. Ustadz, alhamdulillah saya ketemu sama anak saya. Sambil nangis. Kata Ustadz, kenapa alhamdulillah tapi sambil nangis? Ya, saya ketemu tapi anak saya itu sedang disiksa. Gitu. Oh, gimana itu Ustadz sekarang supaya anak saya itu selamat, gitu, supaya tidak disiksa? Kata Ustadz, oke, kamu kembali kemudian sedekah, pahalanya hadiahkan untuk anakmu. Sedekah ke siapa saja, silakan sedekah. Dia pulang, sedekahlah terus. Setelah beberapa hari, si kiainya, si ustadznya mimpi ketemu dengan seorang wanita muda. Saya kenal dengan saya, katanya gitu dalam mimpi. Enggak, katanya gitu, enggak kenal. Masa gitu, kan ini calon tangga statan Rasid. Enggak kena itu. Saya kan anaknya yang minta tolong ke Tuhan gitu, yang ke saya, yang diberi amalan oleh saya. Ah, enggak, katanya. Kenapa?
Karena beda dengan apa yang digambarkan oleh ibunya. Kan yang digambarkan oleh ibunya seorang disiksa, tapi sekarang itu dia itu pokoknya seperti putri, pakai mahkota dan seterusnya. Enggak lah, bercahaya gitu. Enggak ada tanda-tanda bekas disiksa atau apa, enggak percayalah. Kemudian si wanita itu, si ibu itu, justru saya datang itu mau berterima kasih. Dengan amalan dari Tuhan, dengan sedekah, alhamdulillah dosa saya dimaafkan oleh Allah. Maka pantas dalam hadis ya, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bala. Mau di dunia, mau di kubur, mau di akhirat. Betul tuh, ya. Maka ya oke lah itu ada ya hadisnya. Tapi kenapa engkau seperti pakai mahkota seperti putri? Kenapa? Kebetulan sedekahnya ibu saya itu ada sebagiannya disodakohkan ke ustadz, karena ustadz itu tahu dia baca sholawat dan sholawatnya dihadiahkan untukku. Nah maka jadi mahkota itu karena sholawat seorang kiainya gitu. Maka aku dulu bekas sodakoh ke ustadz. Sekarti wah ngerti. Yang cerita. Oh gitu ya. Ya, ternyata ketika kesimpulannya sedekah itu bisa menghapus dosa atau bisa siksaan hapus. Kemudian untuk meninggikan derajat adalah sholawat. Wajar ketika sholawat itu ditinggikan kan. Tapi dengan dasar sholawatnya cinta, bukan ingin apa-apa. Bukan kita sholawat karena ingin terbayar hutang atau ingin naik pangkat. Bukan, ini benar-benar cinta aja ke Rasul gitu. Dasarnya. Itu yang benar-benar itu ya. Gitu. Nah, ini silakan, ini hanya cerita nyata gitu oleh ulama. Masa dalam kitab ulama menceritakan syekh besar gitu, ulama besar, masa kenapa? Dari orang tua ke anak. Biasanya kan anak ke orang tua. Oh iya. Nah, makanya kebenaran itu ada kebenaran tekstual, ada kebenaran kontekstual. Ya. Kalau secara tekstual nggak ada. Secara tekstual. Kenapa? Karena dalam hadisnya doa anak kepada orang tua. Kenapa? Karena kebiasaannya kan ya pasti meninggalnya orang tua dulu. Anaknya pasti mendoakan. Kalau misalkan secara tekstual itu dimaknai secara teks, gimana seperti barusan? Yang meninggalnya anaknya, ibunya, ayahnya, nggak bisa doa dong. Masa gitu? Ya. Nah, itu secara kontekstual, itu kebiasaannya ibu dulu, orang tua dulu, yang meninggal anaknya pasti mendoakan. Ya kalau anaknya duluan ya ibu bapaknya mendoakan. Itu disebut kontekstual pemaknaannya. Jadi ada kebenaran yang secara tekstual, ada kebenaran secara kontekstual. Saya contohkan ini. Secara tekstual dan kontekstual ya. Ketika Abu Bakar jadi khalifah, ya, kemudian terjadilah perang Yamamah. Maka banyaklah orang yang hafal Al-Quran itu yang meninggal, sampai 70 orang tuh yang meninggal. Maka Umar secara lihat konteks seperti itu, aduh bahaya nih. Wahai Amirul Mukminin, kata Umar, kalau kita biarkan seperti ini, bagaimana kalau habis orang yang hafal Al-Quran? Anak cucu kita gimana? Terus gimana menurutmu? Kumpulkan ayat-ayat yang ditulis oleh sahabat, mumpung masih ada yang masih hafal, nanti diseleksi mana yang benar, mana yang salah, kemudian nanti disusun, mumpung ada yang hafid. Kata Abu Bakar apa? Tidak bid'ah kalau menurut sekarang gitu ya. Kalau waktu zaman Abu Bakar nggak nyebut bid'ah karena belum ada bahasa bid'ah tuh. Nggak. Kenapa? Nabi tidak melakukan dan Nabi tidak menyuruh. Aku tidak mau. Udah biarkan aja seperti biasa. Nah, Abu Bakar benar nggak? Benar. Kebenarannya secara tekstual. Ya teks ya. Secara teks memang Nabi tidak pernah menyuruh dan Nabi tidak pernah melakukan, maka tidak mau. Iya, oke lah, aku tahu itu, kata Muar mungkin ya bahasnya. Tapi ini lihat kalau meninggal gimana, anak cucu kita gimana? Kalau nggak ada pedoman, kumpulkan gitu.
Kan Abu Bakar tidak mau seperti itu. Nah, Umar benar nggak tuh? Benar. Sebenarnya secara kontekstual sudah seperti ini. Maka udah berdebatlah, ada yang pro Abu Bakar, ada pro Umar dan seterusnya. Ternyata istikharah lah Abu Bakar dan berilah kekuatan. Oh ternyata oke lah. Maka Abdullah yang dijadikan ketuanya, kemudian Anas bin Malik ketua pengumpul tulisan-tulisan, kan ditulisnya itu kan ada di kelapa korma, ada di kulit, wah macam-macam. Belum dipindahkan ke kertas, belum ada kertas waktu itu. Waktu ada kertas itu ketika zaman Khalifah Utsman baru ada kertas. Mata Quran itu disebut Rosam Utsmani karena dipindahkan ke kertas itu ketika zaman Utsman, karena zaman Abu Bakar dan zaman Umar belum ada kertas. Baru dikumpulkan kaciptanya kulit naon, dikumpulkan disusun seperti yang biasa dibaca oleh Rasul. Nah itu. Jadi kebenaran secara tekstual dan kontekstual. Secara tekstual memang tidak ada doa dari orang tua kepada anak. Tapi masa sih gitu kan? Secara konteks masa sih enggak gitu? Ya betul, dalam hadisnya kan anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Tapi secara konteks masa seperti itu kan? Ya bisa lah. Berarti kalau hanya anak kepada orang tua, kalau suami kepada istrinya atau istri kepada suaminya tidak boleh kan? Itu kan, atau guru kepada muridnya, murid kepada gurunya, itu kan secara tekstual. Kalau secara teks ya, kalau secara konteks kan oh ternyata bisa gitu. Makanya itulah yang diambil oleh sebagian ulama dan diambil yang tekstual dan kontekstual gitu ya. Oke. Ya, jadi itu kembali lagi kepada keyakinan. Da mayuribuk ila ma la yuribuk, kata Rasul. Lakukan oleh kita apa yang kita yakini dan tinggalkan yang kita ragukan gitu ya. Kalau kata saya pastilah nyampai, udah nyampai gitu. Ini mah cerita ya, yang tadi mah cerita ya, itu mah silakan mau percaya mangga, ada bukan hadis itu mah, mau tidak pun nggak apa-apa. Itu bukan hadis itu mah. Kalau sahabat bukan sahabat apa tabiin udah ke sebelah sini, ulama-ulama setelah Imam Syafi'i di sini ulamanya gitu ya. Nah itu contohnya ya. Nah kata Nabi yang pertama yang bisa menjadi naungan itu menyempurnakan wudu. Yang kedua wal masi ilal masjidi bidzulmi. Yang kedua dia sering melangkahkan kakinya ke masjid. Artinya hatinya selalu terikat terhadap masjid. Jadi pas udah jam seberapa ini? Jadi sebelum adzan teh udah siap gitu. Sehingga kialah tuh ketika kita Ramadan, kita kan persiapan kalau maghrib kan ditungguan gitu. Adzan maghrib itu kan wah semangat gitu, siap gitu. Nah seperti itu sholat pun ke masjid itu seperti itu. Makanya kata Nabi dalam hadis yang lain kan, orang yang mukmin di masjid itu seperti ikan di dalam kolam, tenang gitu. Tapi kalau orang munafik di dalam masjid itu seperti burung dalam sangkar. Tak boleh ada melengnya seketik kan kabur langsung, ada kesempatan langsung kabur, itu munafik begitu. Tapi kalau orang yang mukmin itu tenang, kalem, nikmat, santai gitu. Mau ngalian wahijam kan ada anak-anak begini, kalau anak-anak itu anak-anak kayak kolot memuabul. Pak guru kapan pulang? Udah jam berapa ini? Gitu udah kan anak-anak gitunya. Tebetah gitunya, yang buru-buru ulin gitunya. Nah itu ya. Nah, terutama pada malam hari kata Rasul. Malam hari itu kan kalau waktu zaman Nabi kan susah, kalau sekarang kan terang lah. Kalau waktu zaman Nabi kan makanya dulu ya di kampung-kampung yang dinyaankeun teh berjamaah teh kan maghrib, isya, subuh. Dan memang dalam hadis itu yang paling sering itu yaitu ketika malam gitu, ketika gelap. Ya. Bawa obor gitu, bawa cempor gitu ya. Nah, jadi itu untuk menerangi ya, malam datang ke masjid, cinta rindu ke masjid itu menjadi naungan, jadi dildun, naungan kita nanti di akhirat. Makanya kalau ini terikatlah hatinya ingin ke masjid, selesai yang ke masjid, selesai yang ke masjid itu.
Naon cenah kenapa kamu senang di masjid? Enakeun tiis eueuh nu ngaganggu cenah sare. Beda gitu. Oh enak nunutan gitu. Aya di bumi mah loba nu ngaganggu. Enak gitu ya gitu. Nah bukan, tapi ini mah inginnya itu beribadah, ingin ini, maka saya itu aduh ya Allah ikan susah bisanya ke anak gitu, ke siapapunnya pas adan deg-deg adan deg-deg gitu gercep susah gitu tuh lah dek udah adan ya gitu aya ingin tuh ulah-ulah di kentrongan wae gitu anak-anak teh kudu nama gitu kudu nama pas adan oh udah tahu. Nah itulah yang hebat tuh. Duh, ya Allah karimnya. Ya. Berproses apapun lah ya. Kayak di mana dekat kan dari sini main jalannya lurus kan belok-belok. Nah, jadi orang yang akan dapat naungan itu seperti itu ya. Nah, yang ketiganya wamut imul ja'm. Itu orang yang suka memberi makan, sedekah kepada orang yang butuh, yang lapar, yang butuh itu sering gitu. Jadi senang gitu ngasih itu. Kan butuh teh. Itu yang dapat naungan itu. Jadi kelihatan ada orang yang butuh, samperkeun kasih gitu. Iya, makanya kan suatu ketika Nabi Ibrahim ditanya oleh umatnya, oleh sahabatnya, Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, kenapa engkau mendapat gelar Khalilullah? Kan manusia nih, manusia. Kemudian dipilihlah jadi nabi kan? Ya nabi itu kan ratusan ribuan. Tuh. Nabi itu dan Rasul itu sekitar 316 sebagian ulama, pokoknya ratusan lah. Kalau Nabi ribuan. Dari yang ribuan dari ratusan Nabi itu dipilih lagi kan? Udah dipilih lagi kan? Menjadi apa? Khalilullah. Ya maaf. Jadi ulul ajmi. Nabi yang ulul ajmi yaitu 5 ya. Yang dari udah Nabi Rasul kan dipilih-pilih lagi itu yaitu ulul ajmi. Mimin itu ya, Muhammad itu udah urutan tuh, Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh. Itu sampai engkau disebut Khalilullah. Apa sih rahasianya gitu? Nah Khalilullah itu di bawah Habibullah. Kalau Nabi kita kan Habibullah ya disebutnya ya. Kalau Khalilullah itu seliran ya, diselir gitu. Kalau Habibullah itu istri asli gitu, bukan selir gitu. Permaisurina gitu lah, gitu kalau derajatnya seperti itu ya, selir sama permaisurinya gitu. Nah kalau Habibullah Nabi ini engkau kenapa bisa Khalilullah, apa sih rahasianya? Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, yang pertama ya, ikhtartu amrallahi ta'ala ala amri ghairih. Yang pertama, aku lebih mementingkan perintahan Allah, urusan Allah daripada urusan selain Allah. Buktinya apa? Ketika beliau punya anak, agak lalai itu. Karena ya namanya punya anak lah gitu. Anaknya pertama Ismail itu jadi agak lalai ke Allah teh. Maka oleh Allah diuji kan? Cik ya. Urusan Allah dan urusan selain Allah dia lebih apa? Lebih mementingkan mana? Ternyata lebih mementingkan Allah. Ya udah enggak apa-apa sembelih gitu. Tapi enggak ya, Allah enggak akan dolim. Jadi pertama dahulukanlah urusan Allah daripada urusan yang lain. Ketika kita misalkan mau ngadan, kagok Persib, urusan Allah lah, keun Persib mah. Daelah ieu. kan hari eleh mah tadi nama nonton Persib teh tadi nama yang hiburan jadi aing ke mah jadi rarungsing pan aing. Nah, jadi apapun urusan Allah dan urusan lain bukan lain itu dahulukan urusan Allah. Itu Abu Bakar Nabi Ibrahim tuh. Ya Nabi Ibrahim mah
apapun urusannya, kagok ya sedang rapat, udah sholat dulu, urusan Allah nih gitu. Nabi Ibrahim gitu. Jadi apapun urusan yang kalau urusan bukan urusan Allah, udah gitu. Kalau urusan Allah dulukan gitu. Kalau ada barengan gitu. Ustaz, gimana kan dalam hadis ada gini. Kalau kamu sudah siap makan, adzan, maka makan dulu, baru sholat. Gimana kalau gitu? Kumaha jawaban Mas? Kan dalam hadis gitu ya. Kalau kita sudah siap makan, adzan, maka makan dulu lah. Nanti katanya tadi mah Nabi Ibrahim apa? Urusan Allah didahulukan. Ini makan dulu. Kenapa tuh Mas? Gimana jawabannya kalau gitu misalkan? Ikutnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Di situ kan syariat Nabi Ibrahim. Tapi kan disebutkan oleh Nabi, berarti jadi hadis Nabi dong. Ibrahim kan syariatnya beda. Iya, tapi kan udah disebutkan oleh Nabi, jadi hadis Nabi dong. Ya, jadi hadis Nabi artinya sudah direkomendasikan gitu. Udah direkomend. Itu saking sayangnya Nabi kepada kita. Nah, makanya tadi secara teks dan konteks. Oke? Sebetulnya makan dulu itu mementingkan sholat sebetulnya. Kenapa? Karena kalau kita sudah siap mau makan, kemudian kita sholat dulu enggak khusyuk. Karena ingat makan, kalau makan dulu kan baru adzan. Udah siap ini mah. Udah siap tinggal makan, enggak lama. Silakan supaya apa? Khusyuk. Itu mementingkan apa? Secara konteks itu mementingkan sholat. Itu. Kalau benar-benar kata ulama fikih, kalau benar-benar ketika kita misalkan kalau tidak makan akan ingat, teringat-ingat gitu misalkan itu. Makanya para ulama ada yang menyebutkan ketika bulan Ramadan itu bagusnya sebelum sholat makan dulu, karena akan rusuh, sholat rusuh gitu. Udah makan dulu aja, sholat nanti supaya khusyuk. Tah, kamu banyak ting begitu nyata. Ternyata kalau udah makan tuh sholatnya dicengkein. Nah, lamun gitu mah berarti jangan. Jadi gini, kan beda karakter parasit. Beda karakter. Ada yang karakter teh kalau dia bisa semangat ibadah itu kalau lapar. Ada karakter seperti itu. Tapi ada juga justru kalau lapar tidak semangat ibadah. Justru kalau dia makan banyak semangat ibadahnya. Ada karakter gitu. Dia tergantung karakter kita. Mana dulu gitu. Yang tadi, maka balik lagi ke Nabi Ibrahim, dahulukan urusan Allah, baru urusan yang lainnya. Kalau makan dulu, ini juga urusan Allah. Makanya kenapa di pesantren-pesantren ketika ngaji setelah maghrib, biasanya setelah maghrib ngaji, adzan kan nggak langsung sholat kan? Sholat jam 9. Itu mendahulukan Allah atau mendahulukan selain Allah? Kan ngaji itu kan urusan Allah. Kan ngaji itu diperintah oleh Allah, ibadah juga sama-sama, sholat ibadah, ngaji ibadah, enggak mendahulukan selain Allah, itu mah Allah juga gitu. Ada skala prioritas tadi. Misalnya ini wajib didahulukan, ini mah sunat. Biasanya kalau karakteristik santri atau anak-anak, kalau sholat dulu, engke mulai nanti lila deui. Hese deui engke nanti leuwih malam. Mulaina beresnya pasti lebih malam. Engke tahajud susah. Tapi memang dalam hadis kan boleh. Justru dianjurkan ketika isya sama duhur agak telat. Ketika dalam ibadah. Gitu. Gitu ya. Kalau bisa sok coba aja. Saya kadang-kadang di kampus itu kan jarang ada waktu khusus istirahat kan. Nyambung nih. Misalkan sekarang itu sampai jam 11.20. Di jam 11.20 itu sudah mulai lagi sampai jam 1 sekian. Itu kan kagok. Sekarang kan adanya jam 12 kurang. Kalau mulai jam 11.20 adzan kumaha gitu.
Namun ada nula mimitina, tapi kan jam 1 mulai, jam setengah 1, komo istri makan luih lah teteh. Gitu. Nah itu ya kan, oh ya udahlah gitu, gimana? Ya itu kebijakan, silakan. Ya, kebijakan kita ya. Nah yang pertama kata Nabi Ibrahim, aku lebih mendahulukan urusan Allah daripada urusan selain urusan Allah. Contoh tadi ya, kita cinta kepada anak, tapi Allah menyuruh untuk menyembelih, ya udah sembelih aja gitu ya. Tapi ternyata Allah kan nggak mungkin mendolimi ya, digantilah dengan gibas ya gitu. Satu. Yang kedua, ihtamamtu bima takaffulillahi li. Yang kedua, aku sangat percaya kepada Allah, sehingga aku itu tidak ada kepercayaan terhadap syariat. Aku lebih percaya kepada Allah aja. Allah akan menanggung saya. Maka kalau saya sedekah, ini saya logikakan seperti Abu Bakar lah. Ketika ada ayat apa? Lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Tidak akan disebut orang yang baik sampai dia meninfakkan apa yang dia cintainya. Abu Bakar gimana? Ya Rasul, semua harta saya silahkan untuk jihad fisabilillah. Gimana kamu dan keluargamu? Aku punya Allah dan Rasulnya. Nah itulah Nabi Ibrahim tuh. Jumat lalu kita lupa ya. Hah? Ayat yang Jumat lalu kita lupa. Tak enak inget deh. belum berima ingat dia boleh. Benar, menten naon dia teh? Lantanal bir hatta tunfiqu ma tuhibbun. Tidak akan disebut orang yang baik itu. Tapi lihat sahabat yang lain. Pas dia mau udah agak tua, punya anak satu perempuan. Ya Rasul, aku mau infakkan seluruhnya. Kata Rasul apa? Jangan. Kamu punya anak kan? Punya, cuma satu ya Rasul, tapi masih banyak. Gitu. Ya udah, kata dia jangan seluruhnya, kata Rasul. Ya udah ya Rasul, setengahnya aja. Jangan. Ya Rasul, atau gimana? Jangan lebih daripada sepertiga. Kenapa? Karena Nabi tahu iman orang itu tidak sehebat takafulnya Abu Bakar. Dan Nabi Ibrahim itu, lihat kan di dalam sejarah, sodakohnya Nabi Ibrahim, kurban Nabi Ibrahim ratusan sampai ribuan katanya. Setiap tahun itu. Dia tidak takut fakir, tidak. Makanya kalau Nabi Ibrahim, siganya kalau karena takafulnya gini, dia kalau sekarang nggak akan ikut BPJS kayaknya, nggak ke asuransi, nggak gitu. Kenapa? Karena takaful kepada Allah, percaya kepada Allah, nggak percaya terhadap syariat. Iya kan, ya kan Nabi Ibrahim mau gitu, udahlah Allah aja gitu, takaful tuh. Jadi benar-benar ke Allah lah gitu. Sehingga Nabi ya ketika sore dia pulang menyodakohkan sisa biaya hari ini. Kenapa? Besoknya gimana? Besok mau usaha lagi aja kan gitu. Itu takabur saking percayanya kepada Allah gitu. Hebat. Nah Nabi Ibrahim gitu, mempercayakan pasti nggak mungkin. Itu memang kan saya sering gini. Pas saya ingat waktu awal kan Ari Santri mah ya, pas datang ke calon camar waktu itu datang tuh, karena katanya nggak ngerti tentang kitab kan, kitab ini tolong ini nggak ngerti, datang lah. Setelah itu datang calon mertua teh, jang cina. Kapan atuh cina mau nikah teh? Contek har kakarek bener gitu. Udahlah cina, 2 bulan lagi. Saya kan kaget. 2 bulan lagi. Saya apa? Takafulnya gitu. Tidak mungkin si bapak ini berbicara seperti itu kecuali oleh Allah digerakkan, dan tidak mungkin Allah menggerakkan sesuatu kecuali Allah mempersiapkannya. Ya oke lah, siap. Cek orang can bukan anak untuk orang 2 bulan. Gas siap. Ternyata ada takaful itu namanya. Saya sering sekali seperti itu. Sering gitu. Misalkan pertama, Bu, aduh, saya tuh ini
mobile ya, kurang mobile teh aya motor, kumaha tuh, punya berapa, ini segini punyanya, ya udahlah sok cari aja dulu. Ternyata sudah mencari gitu seminggu 2 minggu ada uang tuh gitu, takaful tuh, pasti Allah mempersiapkan segalanya gitu ya. Satu aja, ini kisah saya waktu awal nikah, baru dua tahunan benernya. Aduh ya Allah ya Karim, ini saya kan pakai angkot, pakai apa gitu, pakai damri gitu. Aduh ya Allah, cinta sok lila di jalan kan gitu ya, lama di jalan. Ya Allah, pas teh ke santri teh, tolong cariin motor, nu kumaha, budgetnya seberang, budget macan aya lah, pokoknya sok neangan heula. Dikerusakeun. Dan dan santrinya ka guru menurutnya 2 poe teh ang aya cenah gitu, iya cenah ya. Itu situ motor ya waktu itu teh nanti grand apa grand Nasrea betul sabaraha contoh pasti itu teh sabaraha 5 juta waktu itu, 5 juta cenah. Mau can punya uang terus terang can ayo, tapi nawar orang atuh nu kieu mah 2 juta 4 juta we lah, cenah untung 4 juta cenah sabaraha tuh 4 juta 400 lah cenah itu. Mau kurang deui geus sakitu lah nya sok atuh, tapi kieu we nya ieu teh duit mah can aya. Kieu mah kieu nyem. Iya abdi jatahan 2 minggu we nya. Tapi lamun kalau ada orang yang mau beli silahkan, gak apa-apa. Kan saya belum tentu ini gitu. Sok aja tawarkan ya kepada yang lain. Ini mah hanya ngobrol aja, belum nawar, belum ini mah. Belum ya. Sok aja. Dikerusakeun masyaallah ya Karim. Allah mah hebat ya. Tah itu takafulnya orang nawar heula. Pas 2 hari berikutnya ada seseorang ini dengan kesadaran ya, kebetulan saya baru di Pertamina itu jadi direktur Pertamina, dipindahkan dari Papua apa dari mana gitu ya, pindah ke sana mau syukuran, oke lah gitu. Pas itu mau syukuran cenah, ke pas datang syukuran kan waktu zaman tahun 2000-an lah, 2000-an tahun 2000-an itu tahun 2000. Pas syukuran teh ngasih amplop lah, itu tahun 2000-an kasih amplop 2 juta. Atuh ya direktur Pertamina tuh 2 juta. Wih ya Allah ya Karim, tinggal suara dia tah 2 juta 400 itu. Tapi saya kan enggak berpikir syariat, enggak Pak Rasid. Saya mah lempeng we, udah alhamdulillah cukup. Bu punya perhiasan, kebetulan perhiasannya baru beres bikin rumah kan, baru bikin rumah jadi habis gitu berapa ya tinggal ada. Sehari berikutnya itu tuh yang keuangan teh di Ciberem teh apa? BPKP. Mereka ini dengan Ustadz Ang, ya kebetulan maaf kalau bisa ke BPKP di mana? Contoh di Ciberem, yang belah mana ya? Ya nanti udah belum ada HP waktu itu mah encan aya Sherlock encan. Tangan kayak gitu. Ternyata istrinya dan suaminya di sana kerjanya. Saya mau zakat mal. Seberapa? 2,5 juta ngasih zakat mal. Alhamdulillah. Nu tadi 4.400.000 ayeuna 4,5 geus leuwih. Assalam. Artos kita dikeresakeun, ya Allah itu. Pak Razid, saya bener abdi mah teu tiasa sapeda, motor can pernah. Can pernah. Teu pernah sepeda can pernah belajar sepeda. Motor komo, nya baki bingung. Saya nanya ke yang ngejual teh, kalau ini apa nanti olinya awet tuh bingung nanya oli awet cerita ada olina awet tuh
Itu ya Allah ya Karim ya. Itu takabul. Ya udahlah gitu. Ain di tas itu malamnya ada yang syukuran dapat 500.000. Wah, alhamdulillah Bu. Itu belum 2 minggu, baru seminggu lebih lah. Baru seminggu lebih. Saya telepon yang tadi teh, motor teh gimana? Udah ada yang beli? Belum tadi. Saya udah bawa besok ke sini. Katanya 2 minggu. Enggak, saya duitnya kadeu lah gitu. Aduh. Besok dibawa nggak dibawa bingung. Sampai dikerjakan ya Allah ya Karim itu bingung. Kasantri belum sampai ada gitu. Kan ke santri besok ayah perlu tuh ente ajarkan abi siap diajarkan di Kota Baru masih kene itu gitunya. Ari pas anu rada nanya kan itu tiasa mah kan manehna orang dihareupeunnya gitu. Manehna urang belokna kumaha bingung belok. Kan mimitina bingung belok kan. Belok kumaha gitu. Ya udahlah sok aja gitu. Pas itu dilepaskeun ku manehna dikeresakeun eta. Urang kan ruas samarugna beureun berarti geus diajar heula mun. Karek sakali dilepaskeun atuh urang teh ruas teh kaget manehna ngajokan. Eta mah pas nanya kitu duka kumaha dikeresakeun eta motor sorangan urang ngaceleng di ditu. Enggak, belum bisa gitu. Enggak mau ke santri dulu. Enggak, malu loh. Jadi santri pantesan lepas gitu aja sangkanya udah bisa naik sepeda. Iya gitu. Nah, 2 kali 3 kali, pas 4 kali saya so hebat ya. Kok Cipanas 4 kali ari pas gitu kan aya legok cet mata ieu tapi ka ayeuna beunang kena pot. Kok cerces kan dikabayang bisa. Gitu. Saya sering gitu. Beli motor ganti deh motor gitu deh. Saya mah tawar aja dulu. Mata istri mah udah tahu. Lamun orang ngalit-ngalit, Bu, orang ningali motor, mungah sok cenah naon iseng-iseng berhadiah cenah jadi istri. Sok nanya teh belum punya, udah. Tapi karena showroomnya sudah tahu ya, taralila, ya udah gitu. Ayah. Itu ilmu Nabi Ibrahim tuh. Takapul Nabi Ibrahim gitu. Wani we heula kan. Yakin ke Allah gitu. Tapi itu teh sebelum S2 S3. Terus S2 S3 karena banyak berpikir, itu teh agak kurang tuh. Kepercayaan ke Allah tuh jadi banyak dengan logika. Sekarang memang kalau anak ini kuliah ini kudu nabung ayeuna mah kitu baru. Dulu mah enggak. Dulu mah bukan ya udahlah gitu. Dulu mah derna we gitu. Tapi aya we gitu. Mau beli mobil, mau beli apa? Saya kan tara nganyuk tara. Asem punya segini ya belikan sakitu gitu. Tara sesuai budget aja gitu. Makanya alhamdulillah saya ganti gitu. Udah seadana aja gitu. Gitu. Tapi memang semakin kita berpikir, semakin keimanan, takapul semakin kurang. Logika semakin dipakai, takapul semakin kurang. Betul. Saya rasakan sekarang tuh lebih sulit. Takapul itu saya masrahkan ke Allah gitu. Percaya, sangat percaya. Kayak gini, takapul itu seorang anak ke ibunya, lamun hayang jajan, manehna mah percaya we bogaeun indung bapak teh gitu. Takapul tuh. Urang mah pokokna mah indung bab menta kajeun ceurik teu boga menta. Nah itu takabul tuh. Ka Allah tuh harusnya gitu apalagi Allah gitu. Paling dicintruk. Kalau Allah mah kan apalagi hebat. Jadi yang kedua Nabi Ibrahim teh benar we gitu. Jadi dia sodako teh enggak takut miskin, enggak. Kenapa punya Allah? Kata Abu Bakar punya Allah dan Rasulnya, itu Nabi Ibrahim tuh. Memang terasa Pak Yud Abdi sering pakai logika, sering pakai logika agak kurang tuh keimanan. Dulu mah saya mikir sering, ayeuna mah mata kesar ada bingung enggak mah. Da tuan ya ieu mah. Tuan ni intuisi gabah heula, udahlah tawar we heula henteu ayeuna mah. Teu naik. Nah yang terakhir kata Nabi Ibrahim,
Kata Nabi Ibrahim yang terakhir, mana? Kemana? Belengit. Yo, wa ma itu illa ma'adhaif. Saya itu tidak pernah makan pagi kecuali saya mengajak warga-warga untuk makan bareng denganku. Kenapa? Karena pagi-pagi kan orang-orang belum sarapan, aku ajak, ayo makan. Nggak pernah saya. Sampai suatu ketika Nabi Ibrahim itu mengeliling beberapa kilo mencari orang yang belum makan. Udah ya Rasul, saya kebetulan sudah cari yang belum. Tiap hari, hampir tiap hari, kata Nabi Ibrahim. Saya ngebayangin kan Nabi Ibrahim itu kan kalau misalkan ada tamu gitu ya, misalnya ke belakang, potong kambing gitu, Ya. potong sapi gitu. Makanya disebut Abu Dhaif kan, bapaknya tamu gitu. Cuman saya ingat ada tamu gitu ya, potong kambing, sampai masak tuh lama kan nunggunya. Iya, iya betul. Memang mungkin ada trik khusus mungkin. Makanya kenapa katanya yang bagus itu kambing yang masih muda itu, cepet tuh, gitu, empuk gitu. Ya. Gimana kalau lebihnya? Walaupun ada seorang kan, lebihnya gimana? Ya kan ada tetangga banyak, sodakohkan lah oleh dia. Maka waktu itu Nabi Ibrahim didatangi oleh 3 orang dengan disugihin, ternyata malaikat kan, bingung ini nggak makan kan gitu. Tapi takut, wah gimana Allah murka kan gitu. Itu Nabi Ibrahim tuh. Jadi 3 tuh Nabi Ibrahim itu, kenapa dia disebut Khalilullah? Karena lebih mendahulukan urusan Allah daripada urusan selain Allah. Yang kedua, nanti itu takafur. Wah benar-benar besar, percayalah ke Allah. Siga budak ka indungna, ka bapana, pokoknya mah menta lah urang mah gitu. Kemudian ke Allah. Yang ketigana selalu mencari orang yang butuh makan. Ayo bareng makan. Dia itu nggak mau makan sendiri. Tapi Nabi Yogi kan mengatakan, kalau ada ini piring makan untuk seorang, bagusnya cari orang seorang, jadi kita makan berdua. Untuk 2 anak cari seorang lagi, jadi bertiga. 1 porsi itu gitu. Kata Rasul gitu. Insyaallah. Tuh makanya Khalilullah tuh. Takapul siap lah, percaya. Allah alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه ومشهد أهل الحق منه لطائف تخبر أن المجد وشأوه فلله ما للعين من مشهد
قد اجتلى يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه هو النور 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 هو النور